Bertemu lagi dengan saya. Nama saya Dina Rohmawati. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, kali ini saya akan membagikan review tentang salah satu novel yang saya baca, yakni Winter in Tokyo. Jadi, novel Winter in Tokyo ini merupakan seri ketiga dari tetralogi 4 musim karya Ilana Tan. Novel Winter in Tokyo ini terbit pada tahun 2008 oleh PT Gramedia Pustaka Utama dan memiliki 320 halaman dengan ketebalan buku 20 cm. Berbicara mengenai penulis, Ilana Tan sendiri merupakan penulis yang pertama kali menerbitkan novelnya pada tahun 2007 silam dengan judul Autumn in Paris yang merupakan seri pertama dari tetralogi 4 musim ini. Karyanya juga ada yang sudah pernah difilmkan, yakni Winter in Tokyo dan Sunshine Becomes You. Selain itu, Ilana Tan sendiri dikenal sebagai penulis yang misterius. Mengapa demikian? Karena memang informasi pada profil penulis di setiap novelnya sangatlah minim dan sedikit. Dalam majalah Story Magazine edisi 9 tahun 2010 juga mengatakan bahwa Ilana Tan tidak suka dengan publikasi mengenai dirinya karena dianggap sebagai privasi. Baik, kita berlanjut pada isi dari novel tersebut. Di sini saya tidak akan banyak-banyak membeberkan mengenai isi dari novel ini karena teman-teman atau pembaca novel yang lain, kalian silahkan bisa beli sendiri novelnya untuk membantu mengapresiasi penulis. Oke, lanjut. Jadi novel ini menceritakan mengenai si tokoh utama yang bernama Ishida Keiko yang berusaha mencari cinta pertamanya pada saat masih kecil. Nah, kemudian kehadiran Nishimura Kazuto yang melarikan diri dari cinta masa lalunya dan berakhir menjadi tetangga dari Ishida Keiko. Nah, jadi Kazuto dan Keiko ini merupakan saling bertetangga. Kemudian mereka menjalin sebuah pertemanan atau persahabatan yang kemudian rasa tersebut berkembang menjadi rasa yang lain. Ya, kalian paham pasti maksud saya. Jadi konflik-konflik yang ditimbulkan dalam novel ini tidak terlalu pelik dan membuat kita berpikir keras, tetapi tetap tidak bisa menghilangkan minat kita untuk membaca novel tersebut. Jujur, menurut pendapat saya sendiri, novel ini tergolong novel yang alurnya mudah ditebak. Jadi bertemu, saling suka, kemudian happy ending. Tapi Ilana Tan menambahkan bumbu-bumbu misteri di dalam novel ini di mana bisa membuat kita sebagai pembaca penasaran akan jawaban dari misteri tersebut. Novel ini sendiri bergenre roman dan menurut saya sangat cocok untuk pembaca yang masih berusia remaja. Karena ya tadi itu konflik yang ditimbulkan tidak terlalu pelik, ditambah juga banyak bagian-bagian atau adegan-adegan manis pada novel ini. Jadi selanjutnya untuk angkatan dari novel ini, saya berasumsi bahwa novel Winter in Tokyo ini merupakan karya sastra yang tergolong dalam angkatan 2000. Kenapa demikian? Di sini saya punya 3 alasan. Yang pertama, salah satu ciri sastra angkatan 2000 menurut Kori Lain Rampan adalah pilihan kata yang diambil dari bahasa sehari-hari yang disebut kerakyat jelataan. Nah, di sini saya membandingkan novel Winter in Tokyo dengan salah satu novel karya Abdul Muiz yang terbit pada 1928 yang berjudul Salah Asuhan. Nah, jadi saya akan membacakan sepenggal kalimat dari novel Salah Asuhan, di mana ini adegan bagian di mana Kori berbicara kepada Hanafi yang merupakan peran utama. Hanafi, engkau juga yang memulai memperbincangkan tentang adat lembaga serta tertib kesopanan masing-masing bangsa. Engkau pun juga yang tak suka mengindahkan atau mengakui
atas adanya perbedaan adat lembaga antara bangsa dengan bangsa. Setiap kita bertukar pikiran tentang hal itu, pada akhirnya engkau senantiasa berkecil hati seolah-olah malulah engkau bahwa engkau masuk golongan bumi putra yang engkau sangka bahwa kau menghinakannya. Oke, jadi tadi itu merupakan salah satu bagian dari novel Salah Asuhan. Kemudian kita bandingkan dengan sepenggal kalimat di mana Yuri berbicara terhadap pada Kazuto di novel Winter in Tokyo ini. Setelah kau meninggalkan New York, aku merasa semuanya berbeda. Segalanya tidak sama kalau kau tidak ada. Dan aku baru sadar aku membutuhkanmu. Oke, mohon maaf, tadi itu merupakan salah satu bagian dari Yuri yang merupakan cinta masa lalunya Kazuto, yang meninggalkan Kazuto tiba-tiba saja datang dan berkata seperti itu terhadap Kazuto. Oke, saya tidak mau banyak-banyak spoiler ya. Nah, di sini teman-teman pasti sudah bisa menangkap maksud dari pilihan kata yang diambil dari bahasa sehari-hari yang disebut keraya jelatan tersebut. Kesan yang kita dapat setelah kita melihat pilihan kata dari novel Salah Asuhan itu terkesan lebih sopan dan lebih kaku, sementara kata yang digunakan pada novel Winter in Tokyo mengarah pada percakapan yang biasa kita pakai sehari-hari. Oke, kita lanjut ke alasan yang kedua, yakni masih dengan salah satu ciri-ciri novel angkatan 2000, yakni banyak menyindir keadaan sekitar, baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Nah, salah satu yang paling saya ingat yakni si peran utama, Keiko, adalah seorang perempuan yang sering diikuti oleh penguntit. Bagi kalian yang tidak tahu penguntit itu seperti apa ya? Intinya kalian malam-malam kadang berjalan, kemudian di belakang itu seperti ada orang mengikuti atau memfoto kalian, ya semacam itu. Alasannya karena saudara Keiko yang bernama Naomi merupakan seorang top model yang sangat terkenal. Jadi maaf. Jadi banyak yang menyangka Keiko ini merupakan Naomi. Nah, di sana kita bisa melihat si penulis Ilanatan menyindir tentang keadaan sekitar, dimana ya mungkin di Indonesia tidak banyak ada penguntit seperti ini, tapi kita tidak tahu di negara Jepang yang menjadi latar cerita dari novel Winter in Tokyo ini sendiri. Oke, untuk alasan terakhir yang sangat menguatkan saya bahwa novel ini merupakan karya sastra angkatan 2000 adalah novel ini pertama kali terbit pada tahun 2008 dan juga penulisnya sendiri, Ilanatan, merupakan penulis yang berkarya dan aktif pada tahun 2000-an. Kita sudah bisa tahu dari namanya, jadi karya sastra yang lahir pada tahun 2000 tergolong dalam karya sastra angkatan 2000-an. Nah, paham kan maksud saya? Jadi kita sudah bisa lihat dari namanya sendiri, sastra angkatan 2000-an. Jadi tidak mungkin kan karya sastra pada tahun 1920-an masuk ke kategori karya sastra angkatan 2000-an. No. Oke, jadi kita akan membicarakan mengenai kesan saya setelah membaca novel Winter in Tokyo ini. Saya tidak terlalu banyak mengingatnya, tapi satu hal yang melekat pada saya saat saya selesai membaca novel ini adalah novel ini merupakan novel terjemahan. Padahal novel ini murni karya anak Indonesia. Ilanatan sendiri merupakan orang Indonesia asli. Selain itu, novel ini cukup bagus. Mungkin itu saja karena saya tidak mau memberikan spoiler pada teman-teman. Takutnya nanti kalian yang berencana ingin
membaca atau membeli novel ini tidak jadi karena sudah saya kasih tahu jalan cerita lengkapnya. Itu saja. Saya berharap bahwa review saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman maupun saya. Terima kasih. Kita bertemu lain kali.